Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, Mbak Bro, sedulur Lord Plon Channel. Secara yuridis, definisi bandara atau bandar udara menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia adalah sebuah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya. Secara umum, yang disebut bandara adalah sebuah tempat yang memiliki fasilitas di mana pesawat terbang dapat lepas landas atau mendarat. Paling sederhananya, sebuah bandara punya satu landasan pacu atau helipad, sampai yang berskala besar yang dilengkapi dengan fasilitas lain, baik untuk operator layanan, penerbangan, terminal, hanggar, dan lain-lain. Nah Mas Bro, Mbak Bro, di Jawa Timur selain Bandara Juanda dan Bandara Kediri yang sedang dalam taraf pembangunan, ternyata ada beberapa bandara lain yang perlu Mas Bro, Mbak Bro ketahui. Berikut Lord Plon rangkum daftar 10 bandara yang ada di Jawa Timur beserta spesifikasinya. Bandara mana saja itu? Ikuti terus videonya. Cekidot. 1. Bandara Juanda. Bandara yang berada di Sejati Sidoarjo ini dimiliki oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (API Persero) dan dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Memiliki runway atau landasan pacu sepanjang 3000 x 55 meter dengan luas terminal sebesar 51.500 meter persegi, atau sekitar 2 kali lipat terminal lama yang hanya seluas 28.088 meter persegi. Bandara ini mampu menampung 13 juta hingga 16 juta penumpang per tahun dan 120.000 ton kargo atau barang. Menilik dari sejarah, awal berdirinya bandara ini adalah sebagai skuadron pangkalan udara dari kepentingan negara dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat untuk mensupport operasi TNI. Sedangkan nama Juanda Airport ini diambil dari salah satu pahlawan kemerdekaan, Insinyur Juanda, sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa beliau menginisiasi dibangunnya bandara ini. Bandara Juanda ini secara resmi dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus tahun 1964 sebagai pangkalan udara. Dalam perkembangannya, kini pangkalan udara ini digunakan juga sebagai penerbangan sipil komersil sejak 7 Desember 1981, dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Garuda Indonesia adalah maskapai pertama yang menggunakan bandara ini. Dan pada 1 Januari 1985, pengelolaan bandara dialihkan kepada Angkasa Pura I berdasarkan PP nomor 30 tahun 1984. Kemudian pada 24 Desember 1990, barulah Bandara Juanda ditetapkan sebagai bandara internasional sampai sekarang. Jadi bukan hanya melayani penerbangan domestik, tapi juga internasional. 2. Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Bandara ini terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bandara Abdurrahman Saleh memiliki 2 runway atau landasan pacu. Yang pertama untuk pesawat-pesawat bermesin propeller seperti Hercules C-130 dengan panjang 1.500 meter. Dan yang kedua untuk pesawat bermesin jet seperti Boeing 737 dengan landasan sepanjang 2.300 meter. Pemprov Jatim melalui Dishub dan LLAJ mengusulkan kepada Kemenhub agar menambah panjang landasan pacu 700 meter lagi, hingga total panjang diharapkan menjadi 3.000 meter. Per 2021, bandara ini masih memiliki 7 parking stand untuk apron sipilnya. Lapangan udara di Malang ini dulunya bernama Bandar Udara Bugis, dibangun oleh pemerintah Belanda di era 1937 hingga 1940. Peruntukannya adalah sebagai pangkalan militer udara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1952, atas dasar jasa-jasa dari Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dalam usahanya mengembangkan AURI dan memperjuangkan bangsa Indonesia, maka Bandara Bugis ini dirubah namanya menjadi Bandara Abdurrahman Saleh melalui penetapan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Penerbangan sipil di bandara ini mulai dibuka sejak 1 April 1994 oleh maskapai Merpati Nusantara. Bandara yang ketiga adalah Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi. Bandar Udara Internasional Banyuwangi atau yang lebih dikenal sebagai Bandara Blimbing Sari ini terletak di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi.
Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Bandara di ujung timur Pulau Jawa ini punya landasan pacu sepanjang 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Bandara ini secara resmi dibuka pada 29 Desember 2010. Bandara ini diklaim sebagai bandara hijau pertama di Indonesia, yaitu konsep pembangunan yang lebih menonjolkan ruang terbuka hijau dan sirkulasi ruang yang alami. Bandara ini dipersiapkan mampu menampung hingga 250.000 penumpang per tahun. Sebelum dilanjut videonya, bagi mas bro mbak bro yang suka dengan video ini silahkan klik like, share ke teman-teman dan circle Anda bila bermanfaat. Koreksi informasi data dari Lord Lon di komentar bila terdapat kekeliruan. Kita berbagi informasi agar lebih banyak pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih dan lanjut. Bandara keempat yang ada di Jawa Timur adalah Bandar Udara Trunojoyo Sumeneb. Ada yang pernah dengar nama bandara ini? Kalau belum, berarti mas bro mbak bro kurang update. Hehe. Padahal bandara ini baru diresmikan oleh Presiden Jokowi loh, tepatnya 20 April tahun 2022 kemarin. Bandara Trunojoyo ini sendiri sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1979. Pada saat itu landasan pacunya hanya 850 kali 23 meter saja. Kemudian sejak tahun 2010 dilakukan pengembangan. Runway-nya dari yang semula 850 meter menjadi 1.600 meter dan lebar 30 meter. Dalam peresmian Bandara Trunojoyo Sumeneb ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat teras, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensesnek Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi, Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto, juga sejumlah ulama dan tokoh masyarakat. Terminal Bandara Trunojoyo yang memiliki luas 3.600 meter persegi ini mampu menampung hingga 129.000 penumpang per tahun. Pembangunan pengembangan bandara ini menggunakan dana APBN sebesar 57 miliar. Halo Sumeneb Madura. Berikutnya Bandara Udara Noto Hadinegoro Jember. Bandara Noto Hadinegoro ini kini kembali beroperasi sejak tanggal 16 Juli 2014 lalu. Bandara ini memiliki spesifikasi landas pacu 1.560 meter dan areal keseluruhan lahan bandara 120 hektar. Kerennya lagi, bandara ini merupakan bandara umum sipil pertama di Indonesia yang dibangun oleh Pemkab setempat. Bersumber dari dana APBD sebesar 30 miliar. Bandara ini dibangun sejak 2003 dan diresmikan pada tahun 2005. Nama Noto Hadinegoro sendiri diambil dari nama Bupati pertama Jember. Berikutnya Bandar Udara Harun Thohir Gresik. Bandara yang dimiliki oleh Pemkab Gresik ini punya landasan pacu atau runway sepanjang 930 meter dan mampu didarati oleh pesawat jenis Twin Otter. Penerbangan dari dan ke bandara ini dilayani oleh PT Airways Indonesia sampai Januari 2019. Berhenti operasi karena habis masa kontraknya. Kemudian kembali dibuka pada April 2019 oleh maskapai Susi Air. Nama bandara yang terletak di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik ini diambil dari nama Kopral 2 KKO Anumerta Harun Said bin Muhammad Ali yang dikenal sebagai Harun Thohir. Bandara ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada tanggal 30 Januari 2016. Nomor 7 ada Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi atau Lanut Iswahyudi. Lanut Iswahyudi adalah sebuah pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan, kurang lebih jarak 10 km dari Madiun. Lanut ini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU secara nasional. Lanut ini adalah lapangan terbang paling penting bagi TNI Angkatan Udara, selain Lanut Halim Perdana Kusuma. Nama bandara ini diambil dari salah seorang pahlawan TNI AU, Marsikal Muda Anumerta Iswahyudi. Lanut ini dibangun pada zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1940 dengan nama Pangkalan Udara Maospati. Kemudian sejak 4 November 1960 berdasarkan surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Udara nomor 564, maka lanut ini berubah menjadi Pangkalan Udara Iswahyudi. Heliport Surya Air Gudang Garam Kediri.
Berlokasi di Jalan Raya Gampeng nomor 433 Semampir, Kota Kediri. Bandara ini milik PT Gudang Garam Tbk dalam bisnis lainnya selain bisnis rokok. Bandara atau heliport ini difungsikan oleh PT Gudang Garam untuk melayani charteran helikopter. Lapangan Udara Blambangan atau yang lebih dikenal dengan lapangan terbang Glenmore atau Airstrip Blambangan, dibangun di era tahun 1970-an, adalah lapangan terbang yang terletak di wilayah Afdeling Muktisari Perkebunan Kalirjo PTPN 12 Glenmore, Banyuwangi. Tujuan dari pembangunan bandara ini adalah untuk digunakan pesawat-pesawat kecil semacam Cessna atau pesawat capung untuk melakukan penyemprotan hama wereng yang kala itu mewabah di wilayah Banyuwangi, sehingga diperlukan penyemprotan udara. Setelah misi selesai, bandara itu sudah ditinggalkan dan kini sisa bangunannya digunakan tempatnya oleh pabrik gula Glenmore. Lapangan Udara Darmo. Dari sejarahnya, ini adalah lapangan udara pertama yang dibangun di kota Surabaya pada masa pendudukan pemerintah Belanda era tahun 1922 hingga 1940. Awalnya Bandara Darmo ini digunakan Belanda untuk kebutuhan militer, tapi kemudian beralih fungsi sebagai lapangan terbang sipil. Dikelola oleh KNILM, otoritas penerbangan milik Belanda. Dan bandara ini terletak di Kecamatan Wonokromo, arah jalan ke Gunung Sari, Surabaya. Yang terbaru dan saat ini sedang dalam taraf pengerjaan adalah Bandara Toho Kediri. Untuk video-videonya, Mas Bro Mbak Bro dapat menonton video Lord Ton yang lain. Thanks for watching, tetap sehat, tetap semangat, teruslah memberi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.